Semuanya itu prosesnya panjang dan lama sekali. Oke? Makanya kalau kalian untuk brand owner, jangan pernah percaya lagi terhadap dokter detektif yang reviewnya itu pred. Reviewnya itu pred. Kalian bisa mencari influencer-influencer yang lain untuk menaikkan nama brand kalian. Tapi jangan dengan dokter detektif. Karena apa? Dirinya saja menjual produk dengan apa? Produknya aja bermasalah gitu aja ya. Produknya aja bermasalah. Oke. Iri, kenapa Miss Gossip harus iri? Emang Miss Gossip owner gitu? Enggak. Emang Miss Gossip dokter gitu? Enggak juga ya, say. Jadi enggak ada iri-irian di sini. Apalagi kalau Miss Gossip dikatakan gembelita, yang enggak ada iri-iri. Ya kan, siapa sih aku gitu? Ngapain harus iri, say? Gitu. Aku karena gini, kalau Miss Gossip ini aku enggak perlu diagung-agungkan. Nggak perlu aku mau diagung-agungkan, nggak perlu, karena kita nggak MPD. Kalau dokter detektif ini kan MPD, dia pengen diagung-agungkan, dia pengen dia nomor 1 gitu. Makanya dia bisa mengeluarkan statement bahwa DRL itu tidak bisa dijadikan panutan sebagai seorang dokter. Padahal dia sendiri juga nggak bisa dijadikan panutan sebagai seorang dokter, karena tidak ada seorang dokter yang memberikan edukasi itu secara nyinyir, tidak ada ya. Tidak ada seorang dokter itu yang memberi edukasinya itu secara membuli, tidak ada. Tidak ada seorang dokter memberi edukasi itu dengan men-spill aib orang lain, tidak ada. Ya, seorang dokter itu memberikan edukasi memang pure edukasi. Ya, benar-benar edukasi yang memang mencerdaskan masyarakat Indonesia, bukan menyesatkan. Kalau dokter detektif, edukasinya itu malah menyesatkan masyarakat, bahkan membodoh-bodohin publik gitu. Ya, dia suka membuat penggiringan opini, dia suka membuat fitnahan, dia suka melakukan kebohongan. Agar apa? Untuk apa dia melakukan kebohongan tersebut? Agar menutupi kebohongan dia terdahulu gitu. Jadi kalau memang tukang pendusta, dia akan berdusta, selanjutnya berdusta, terus berdusta. Untuk apa? Karena kalau dia membongkar ke faktanya, dia itu akan malu dengan kesalahan dia. Maka oleh sebab itu akan terus berdusta, ya kan? Kalau Miss Gossip kan banyak dituding sama si dokter detektif ini, dibilang buzzer bayaran lah, dibilang dibayar sama si Ono lah, dibilang Miss Gossip apalah. Itu kan terserah dokter, dan itu adalah penggiringan opini yang hoax, dan itu adalah dinyatakan fitnah. Makanya kalau kalian bilang Miss Gossip nggak malu mengeluarkan statement yang seperti itu, aku nggak malu guys, karena apa yang aku sampaikan ini adalah fakta, ini adalah kenyataannya ya. Itu faktanya sayang. Apa yang Miss Gossip sampaikan ini dah fakta. Jadi kalau misalnya sekarang kalian bilang Miss Gossip, Miss Gossip aja suka loncat sana loncat sini, doktif kurang apa sayang? Doktif kurang apa? Doktif juga loncat sana loncat sini, demi apa? Demi uang. Cuma yang dimainkan itu siapa? Kalian ya. Dulu doktif masuk ke Nikita Mirzani untuk apa? Untuk mencari aman kepada fansnya Nikita Mirzani. Lalu ketika Nikita Mirzani sudah ditumbangkan oleh dokter detektif, nih dokter detektif beralih lagi ke mana? Sekarang beralih ke HS ya. Sekarang dokter detektif beralih ke HS untuk apa? Untuk melindungi dirinya serta untuk mengorbankan dokter Oki dalam pelaporan di Jabar itu. Nah, miris sekali ya guys, miris sekali cara berteman di sosial media ini. Miris sekali cara berteman ala dokter detektif ini. Harus menumbalkan yang Ono, harus menumbalkan yang ini. Yang lebih mirisnya lagi, ibu 3 anak dikorbankan oleh dokter detektif. Demi apa? Demi kenyamanan dokter detektif sendiri, demi kebebasan dokter detektif sendiri. Miss Gossip nggak akan bosan mengulang-ulang statement dari Nikita Mirzani yang menyatakan yang seharusnya masuk menjadi tahanan itu bukanlah dokter detektif, bukanlah Nikita Mirzani, melainkan dokter detektif gitu ya. Jadi Miss Gossip nggak akan pernah bosan.
Dan saat ini dokter detektif sedang berupaya untuk memasukkan dokter Oki di pelaporan Jabar. Miris sekali, ya kan? Miris sekali. Dokter Oki kurang baik apa lagi sama Doktif? Bisa dihajar sama Doktif, ya? Bisa dia main belakang saya. Bisa Dokter main belakang dengan HS untuk menjatuhkan Dokter Oki. Kurang baik apa coba? Kurasa sama Dokter Oki. Kurang baik apa Dokter Oki sama dokter detektif? Gitu. Ya. Tapi Dokter mau menjatuhkan Dokter Oki. Cobalah kalian pikirkan sejarah pikiran yang cerdas gitu. Oke? Oke, apa yang nggak mau dibaca komen? Udah laporan belum, Miss? Bentar lagi kita laporkan, say. Bentar lagi kita laporkan. Apanya yang nggak mau dibaca, say? Apa mana ini? Nggak mau baca komen, kelihatan pengen nangis. Kenapa harus nangis? Lo kan lo kan juga tumbal FS. Oh, nggak ada hubungannya, say. Nggak ada hubungannya, ya. Beda, Keles, beda, nggak ada hubungannya, ya. Oke, thank you Bang Sergio Lopez. Thank you. Nggak adakah donat-donatnya Bang Sergio? Sudah lama tak bersua. Apa kabarnya Bang Sergio? Gitu ya. Jadi tidak ada yang di sini membawa nama masyarakat Indonesia menjadi pahlawan, tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya pahlawan bertopeng, tidak ada. Semuanya itu untuk kepentingan pribadi. Thank you Bunga, thank you Nis, ya. Itu semua yang dilakukan oleh dokter detektif untuk kepentingan pribadi, tidak ada untuk masyarakat Indonesia. Buktinya ada produk yang memang aman dan tidak overclaim, dan itu tidak mau diupload oleh dokter detektif. Karena apa? Karena tidak ada uang. Kenapa dokter detektif merapat ke HS? Karena apa? Karena uang. Kenapa dokter detektif harus menjual rekaman dokter Oki ke HS? Karena apa? Karena uang. Gitu ya. Jadi tidak ada di sini dokter detektif membela masyarakat Indonesia. Semuanya itu uang. Oke? Jadi kalau cobalah kalian bijaksana memikirkan hal ini, memikirkan semuanya. Tidak mungkin dokter detektif yang dulu mengatakan dirinya itu tidak bisa mengambil S2 karena kebentur dengan keuangan, ya. Lalu tiba-tiba cukup. Thank you Bang Sergio. Sehat selalu, ya. Lalu beliau hadir menjadi dokter detektif dengan membawa nama masyarakat Indonesia, katanya ingin menjadi membela masyarakat Indonesia dengan melakukan uji laboratorium Cinanya yang menghabiskan uang ratusan juta. Itu konon kata dokter detektif gitu ya. Sekarang kalian berpikir secara waras. S2 dia nggak mampu ngambil karena tidak ada uang. Lalu untuk apa dia membuang-buang uangnya untuk melakukan uji laboratorium ke Cina? Untuk apa? Ya, itu semuanya adalah titipan konten. Ya sayang, titipan konten yang dihajar oleh dokter detektif ini adalah brand-brand besar. Karena apa? Dalam setiap brand besar itu ada kepentingan orang-orang di belakang dokter detektif. Dan itu dokter detektif dapat apa? Dapat cuan. Oke? Nah, karena masyarakat Indonesia juga nggak bodoh-bodoh kali, hingga terbacalah gerak-gerik dokter detektif ini, ya. Oleh sebab itu dokter detektif mengambillah brand-brand yang kecil untuk direview seolah-olah itu pure gitu ya. Ternyata ketika brand kecil bahkan UMKM diangkat oleh dokter detektif, itu bukan di-approve, malah dijatuhkan. Agar apa? Agar dapat cuan. Oke, begitulah sistem kerja approve-nya dokter detektif. Kalau kalian masih percaya, berarti kalian bodoh. Ya, kalau cobalah buka mata kalian, lihatlah, masa sih
Gini ya, say. Satu kali dia ditetapkan menjadi tersangka, mungkin iya itu adalah ada kesilapan gitu. 2 kali dia ditetapkan menjadi tersangka, apakah itu dia masih orang yang salah? Mungkin ini adalah salah satu kebetulan dia menjadi tersangka, apa benar? Terus 3 kali dia akan menjadi tersangka. Ini untuk ketiga kali dia hampir jadi tersangka. Ini bentar lagi dia akan jadi tersangka. Oh, 3 kali udah jadi tersangka ya. Bentar lagi 4 akan menjadi 4 tersangkanya. Dalam 4 pelaporan dia jadi tersangka. Gimana bisa orang berkali-kali begitu menjadi tersangka? Coba pikirkan waras. Ya, kalau dia bukanlah penipu, intinya itulah penipu, itulah orang menzalimi, orang yang suka menzalimi, hingga adanya hadirlah tersangka terus menerus ya. Ya, maju terus Miss, iya sampai oke ya. Kenapa beras? Kalian mau beras? Biar aku bagi-bagikan beras. Mau beras? Oke ya. Oke. Jadi begitulah. Banyak orang yang dizalimi oleh dokter detektif dengan mulut lebarnya itu, ya. Sehingga terjadilah dirinya menjadi tersangka. Oke, bahkan Miss Gosip apa difitnah menjadi maling beras, sehingga kalian bilang maling beras ya gitu. Ya, kalian dalam pengiringan dokter detektif mengatakan Miss Gosip maling beras. Ya, semiskin-miskinnya orang Miss Gosip ya, semiskin-miskinnya kita orang kampung itu nggak akan kekurangan beras ya sayang. Itu nggak akan kekurangan beras. Kalau misalnya nggak ada beras, ada itu MBG sekarang. Ada MBG, intinya tersangka Samirah. Sekarang kita manggilnya tersangka Samirah ya, teruntuk tersangka Samirah. Teruntuk tersangka Samirah saat ini sudah kejang-kejang, sudah ketar-ketir, yang bentar lagi akan masuk ke jeruji besi. Siap-siapkan diri, kalau perlu siapkan Indomie yang banyak ya, karena nanti nggak ada yang mau ngantar nasi padang ke situ. Oke, nanti nggak ada yang akan mengantarkan nasi padang ke situ. Jadi siapkan Indomie banyak-banyak. Karena kan katanya mau diet ya. Jadi kalau diet itu nggak makan nasi. Siapkanlah Indomie seleraku. Oke, thank you lah ya guys. Kita sipil tipis-tipis saja, nggak perlu lama-lama. Karena apa? Karena kita nggak jualan sayang ya. Oke, kita mau jualan apa? Sudahkah diambil? Oh, 20 pemenang giveaway 2000. Ternyata udah rame juga ya yang ngeklaim giveaway dari Miss Gosip 2000 rupiah ya. Ya udah, terima kasih. Silahkan